belajar bahasa ayat-ayat Alkitab menggunakan bahasa Inggris. Coba raja-raja apa? King. King mah iya, king. Dulu sekarang dan selamanya Engkau perkasa dan besar. Tak gentar ku berjalan di dalam kesesakan, ku percaya padamu. Ku aman di dalam tanganmu, ku sempurna di dalammu. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa dan benar. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau perkasa dan besar. Hai FLC Family, saat ini FLC menyediakan electronic giving agar Anda dapat memberi secara cashless atau menggunakan beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Sakuku, dan ShopeePay. Hanya dengan scan barcode berikut ini. Anda juga diberi kesempatan untuk dapat menabur persembahan persepuluhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom FLC Family. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dan bisa sama-sama beribadah, amin. Dan mari saya undang semua untuk persiapkan hati kita dan kita sama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Terpujilah namamu ya Allah. Kau yang berkuasa. Kalau kami di sini semua memuji Kau. Mari saudara, sama-sama naikkan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sing. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau yang kami puji dan sembah Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah selama kami bernafas, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Mari sama-sama serukan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari saudara, naikkan pujianmu. Amin. Haleluya, amin. Bersama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kami puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sing haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes, Lord. Yes, hallelujah, hallelujah. Kami mau terus berseru dan bersorak-sorai kepadamu ya Allah. Haleluya, di tempat yang maha tinggi. Segala pujian dan hormat bagi Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh memegang teguh janji-Mu. Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Allah yang penuh kasih. Engkau sudah menjaga kami dengan luar biasa. Menjaga orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih ya Bapa. Kami datang pagi ini Tuhan. Ini iman kami ya Allah. Ini seruan kami Yesus. Thank you Lord.
hanya Engkau harapan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berjalan di depan kami Tuhan, yang meluputkan kami, Engkau yang menatang kami, berjalan dalam kegelapan dan penyakit yang menular. Sebab imanku tak akan pernah goyah, karena ku percaya kuasa-Mu. Ku tak takut berjalan dalam kegelapan dan penyakit yang menular. Sebab imanku tak akan pernah goyah, karena ku percaya kuasa-Mu. Karena ku percaya kuasa-Mu. Sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampah, dari jerat yang membelenggu. Dengan terpaksa Kau menudungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampah, dari jerat yang membelenggu. Dengan terpaksa Kau menudungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Hanya karena kasih setia Tuhan sajalah yang memampukan kami hidup hari ini Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan-Mu saja ya Allah. Kami tetap sehat, kami bisa beraktivitas, kami bisa berkarya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Banyak yang ada di depan kami ya Tuhan, banyak yang ingin menjatuhkan kami, musuh-musuh kami, segala penguasa di udara. Oh Tuhan, hanya Engkau yang membuat kami tegak berdiri Yesus. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan.
Ada kalanya Tuhan, kami harus berjalan dalam kegelapan. Sering juga kami ada di musim yang gak sesuai dengan keinginan kami. Bahkan kadang kami takut Tuhan, karena kami melihat 1000 rebah di sisi kami. Tapi hari ini kami mau katakan, kami percaya kuasa-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Tidak sekalipun Kau biarkan kami jatuh binasa ataupun tergeletak Tuhan, karena kuat gagah tangan-Mu selalu siap untuk menopang kami Tuhan. So kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Hari ini Tuhan, di kesempatan ini, kami ingin mensatukan hati kami Tuhan. Kami ingin support setiap pokok-pokok doa yang sudah dituliskan oleh jemaat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, doa orang benar, besar kuasanya Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan bagi jemaat kami yang rindu, agar keluarganya semakin dekat mengenal-Mu, Kristus. Kami percaya kami menyembah Allah yang besar Tuhan. Bahkan Allah yang selalu rindu untuk dekat dengan anak-anaknya Tuhan. So kami berdoa bagi jemaat-Mu ini Tuhan. Kiranya kerinduannya Tuhan, Engkau dekatkan terus keluarganya kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, melalui keluarga ini Tuhan, hal-hal besar pasti akan terjadi. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang pada belum lama ini Tuhan, orang tua angkatnya meninggal. Kami berdoa kiranya kekuatan, penghiburan ada bagi keluarga-Mu ini Tuhan. Saat ini juga Tuhan, dimanapun kami berada, mungkin kami secara fisik gak dekat dengan satu sama lain, tapi kami berdoa Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Apapun season kami, apapun musim kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan keluar lebih daripada pemenang Tuhan. Apapun kerinduan kami Tuhan, bahkan sakit penyakit Tuhan, yang mungkin keluarga kami sedang alami saat ini, kami percaya bilur-bilur darah-Mu Tuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi bagi keluarga kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang terbaik sedang Kau kerjakan, dan yang terbaik ada di depan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah berdoa, kami mengucap syukur. Kita katakan, amin. Thank you jemaat Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah dikirimkan sepanjang minggu ini. Bahkan minggu ini kita ada 3 press report yang kita terima, dan kita mengucap syukur buat setiap press report yang kita terima, karena kita percaya gak ada yang lebih menyenangkan saat kita merayakan jawaban Tuhan yang dialami setiap jemaat FLC. Kita menerima press report yang pertama untuk keluarga yang 2 keluarga yang telah menerima buah hati di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur buat jemaat Tuhan yang sudah lulus dari ujian CPNS, dan bahkan jemaat Tuhan yang belum lama ini sembuh dari COVID. So kita mengucap syukur, dan gereja terus mengundang jemaat Tuhan untuk terus mengirimkan press report ataupun pokok-pokok doa yang rindu untuk kita doakan bersama-sama. Jemaat Tuhan dapat mengirimkannya menggunakan Linktree yang sudah disiapkan ataupun melalui nomor telepon yang tertera di layar saudara. Again, kita percaya setiap doa orang percaya besar kuasanya. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk membacakan Bible verse. Untuk hari ini yang terambil dari Efesus 5 ayat 8 dan 9. Kita akan baca sama-sama. 2, 3, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saya mengundang kita untuk membacakannya sekali lagi. Firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 8 dan 9. 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran.
Teruslah mencintai dan menghidupi firman Tuhan, karena dengan begitu kita akan dimampukan untuk hidup berbuah dan terus berdampak. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, yuk kita carikan posisi yang nyaman, ajak keluarga, ajak kerabat, bahkan bila Anda sendirian sekalipun, kita percaya setiap benih kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menghasilkan buah-buah yang baik di setiap kehidupan jemaat. Di kesempatan ini kita juga mengundang untuk jemaat terus aktif merespon setiap firman Tuhan yang disampaikan melalui kolom chat yang telah disediakan selama ibadah berlangsung. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampai dari jerat yang membelenggu. Dengan lepas sayap Kau menudungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Engkau perlindungan, Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Puji Tuhan, saya percaya sejauh ini kita telah menikmati hadirat Tuhan. Teman-teman FLC Worship telah membantu kita. Saya percaya kita diberkati. Nah, tiba saatnya kita masuk sama-sama lebih dalam di dalam firman Tuhan. Kita akan belajar tentang bagaimana bisa punya kehidupan yang berbuah. Karena di sepanjang bulan November ini FLC punya satu tema, yaitu fruitful atau berbuah. Dan minggu kedua kita bersyukur Tuhan titipkan hambanya Pastor Haryanto Kandani untuk membantu kita bisa memahami apa yang Tuhan inginkan di kehidupan kita sehari-hari tentang berbuah. Saya ajak semua kita tetap fokus, tetap antusias, catat setiap benih firman, setiap poin, untuk kita dapat membantu diri kita dan tidak menjadi lalai di hari-hari di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Percayalah, apapun yang kita hadapi, kita hidup bisa berbuah bersama Yesus. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, senang sekali bisa kembali beribadah walaupun secara online. Saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Hari ini saya akan membahas tentang memperbesar kapasitas. Saya mau mengawali dengan kitab Yesaya pasal 54 ayat 2-3. Saya akan bacakan bagi saudara ayat firman Tuhan, dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokok-kokok patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Ketika saya renungkan ini, ada 3 kata yang Tuhan singkapkan bagi saya, yaitu Tuhan mau perluas, Tuhan mau perkuat, dan Tuhan mau perbesar kapasitas dalam hidup kita. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat hidupmu semakin kuat menghadapi tantangan dan masalah? Kita punya kapasitas yang besar sehingga kita bisa lihat bisnis kita mengalami perbesaran, pencapaian kita diperluas oleh Tuhan, teritori atau area-area dalam kehidupan ini Tuhan terus kembangkan dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu kita berbicara upgrade capacity. Apa sih artinya upgrade? Ya, upgrade itu seringkali kita dengar dengan arti meningkatkan, memperbesar, memperbaharui, ataupun memajukan. Kalau di dalam teknologi itu namanya new version atau memuktahirkan. Ya, jadi kata upgrade itu biasa dipakai dalam istilah misalnya handphone di-upgrade gitu ya, memori di-upgrade, berarti diperluas sehingga kapasitasnya bisa nampung banyak. Nah, tetapi kata capacity atau kapasitas itu bicara ruang yang tersedia, daya tampung, daya serap, muatan,
atau kemampuan. Jadi kalau kita berbicara misalnya sebuah gudang, kalau gudang itu sudah penuh dengan barang, ya dia tidak bisa muat lagi banyak, harus diperluas atau di-upgrade atau mungkin direnovasi supaya gudangnya bisa menampung lebih banyak lagi barang-barang. Begitu pula juga misalnya sebuah lift. Lift kalau sudah penuh kapasitasnya, maka dia tidak bisa berfungsi dengan maksimal, tidak bisa bekerja dengan baik. Kenapa penting kita memperbesar kapasitas? Karena kapasitas akan menolong Anda dan saya untuk bisa menanggung lebih banyak beban dan menerima lebih banyak berkat. Oke, kalau di sini kita lihat ada dua kata, beban dan berkat. Bapak Ibu Saudara kira-kira lebih senang beban atau berkat? Ya tentu ya, seperti saya dan Anda pasti kita mau lebih banyak mendapatkan berkat. Tapi kita perlu tahu seringkali berkat baru datang ketika kita siap menanggung beban. Nah, kita akan bahas dulu beban. Ya, hidup ini tidak lepas dari masalah, pergumulan, tantangan. Dan beban itu juga bisa berupa tanggung jawab dan hal-hal yang harus kita urus setiap harinya. Ada orang handle 1-2 hal, tanggung jawab, kerjaan, pelayanan, wah udah pusing, udah mengeluh, udah galau, udah panik ya. Tapi ada orang yang bisa handle banyak hal sekaligus. Masih handle beberapa perusahaan, punya anak, urusan keluarga, masih bisa handle pelayanan, masih bisa aktif juga untuk di dalam kegiatan sosial. Apa yang membedakan? Kapasitasnya ya. Kita lihat ada satu orang karyawan mungkin dikasih 2 tanggung jawab sudah pusing. Tapi ada karyawan yang bisa multitasking, bisa mengerjakan banyak tanggung jawab sekaligus. Apa membedakannya? Kapasitasnya. Ada orang bisa urus 2 anak seperti saya dan istri. 2 anak cukup sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi saya nggak habis pikir bisa melihat ada yang punya 5 anak ya. Teman saya dan juga aktif sebagai orang yang memimpin di dalam pelayanan dan juga mempunyai pabrik. Wow, saya nggak habis pikir. Saya 2 anak aja butuh benar-benar fokus, perhatian untuk bisa membesarkan 2 anak kami. Tapi yang luar biasa saya keingat ibu saya 8 saudara. Ayah saya 14 saudara kandung. Wah nggak kepikir ya. Zaman dulu gimana tuh produksi terus anak ya. Nah karena apa? Itu yang membedakan kapasitas. Apalagi zaman dulu nggak ada operasi mungkin ya. Saya ingat istri saya aja melahirkan anak pakai suntikan yang supaya nyerinya bisa hilang dengan cepat ya. Nah nggak kepikir. Artinya apa? Yang membedakan adalah kapasitas. Nah kita dengar baik-baik bahwa suatu hal akan jadi masalah ketika hal itu melampaui kapasitas diri kita. Masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitas diri kita lebih besar dari masalah tersebut. Sebagai contoh, misalnya kalau saya bertanya pada Anda, perkalian 6 kali 6 atau mungkin 7 kali 8, bagi Anda mungkin bukan masalah. Tapi bagi seorang anak yang 3 tahun, 5 tahun itu masalah besar. Berapa banyak anak-anak yang stres karena mau ujian? Apakah 6 kali 6, 7 kali 8 itu berubah? Tidak, masalahnya tetap sama. Cuma kapasitas diri saya dan Anda sudah jauh lebih besar. Makanya semakin kecil kapasitas hidup seseorang, semakin dia mudah panik, gelisah, khawatir, takut, bingung. Itu waktunya kita menyadari kita perlu memperbesar kapasitas diri kita. Seperti tadi saya katakan, kalau lift itu sudah penuh, ya, misalnya kapasitasnya kalau Anda naik lift biasa tertulis 10 orang, ya, 1.500 kilo misalnya. Kalau lift itu memenuhi kapasitasnya bahkan lebih, dia nggak bisa nutup, bahkan dia berbunyi, tet, ya, itu berarti sudah over capacity. Sama manusia, kalau beban ini datang, beban itu datang, kadang-kadang udah tet, wah udah ngoceh-ngoceh ya. Bahkan banyak orang sudah 5N, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip gitu ya. Wah udah pusing. Tetapi apa? Ketika orang yang punya kapasitas besar, mereka masih bisa tenang, bisa berpikir jernih, bisa sangat menguasai dirinya. Dia tidak bingung, dia tidak panik karena kapasitasnya besar menghadapi masalah. Nah, saudara, makanya saya yakin dan saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan pencobaan yang kita alami melebihi kapasitas kita. 1 Korintus 10 ayat 13 yang tentu saudara tahu. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan di Filipi 4 ayat 12 sampai 13 saya coba memberikan dalam terjemahan Amplified Bible lebih jelas apa yang Paulus katakan. Aku telah belajar dalam setiap dan segala keadaan, rahasia untuk menghadapi berbagai situasi. Aku memiliki kekuatan untuk segala keadaan di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku.
Aku siap untuk apapun dan untuk mengimbangi apapun melalui Dia yang menyalurkan kekuatan batiniah ke dalamku. Aku sanggup di dalam kesanggupan Kristus. Nah, di situ dikatakan apa? Aku memiliki kekuatan dalam kurung kapasitas. Sebenarnya ayatnya kalau saudara baca di firman Tuhan sebenarnya pendek. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Kristus Yesus memberi kekuatan kepadaku. Namun dari terjemahan Amplified Bible ini kita menjadi lebih jelas. Ini berbicara apa? Kita dapat menanggung sesuai dengan kapasitas kita. Saya percaya kalau Anda seorang pemimpin, Anda harus punya kapasitas yang besar. Selain kita pusing dengan masalah pribadi seringkali, urusan pekerjaan, keuangan, tantangan pelayanan, kita harus memikirkan mungkin jemaat, kita harus memikirkan staf kita harus memikirkan tim kita. Seorang pemimpin harus punya kapasitas yang besar. Sama seperti seorang kepala rumah tangga harus punya kapasitas yang besar untuk menanggung beban-beban keluarganya. Kalau pemimpinnya aja pusing, apalagi timnya. Kalau ayahnya saja bingung, apalagi anak dan istri. Makanya selalu berdoa, minta Tuhan perbesar kapasitas kita. Dan saya bersyukur dalam hidup ini Tuhan terus melatih saya untuk memperbesar kapasitas. Ada banyak tanggung jawab dalam hidup saya. Tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab keluarga. Bahkan banyak orang-orang yang saya lihat seringkali mengeluh, aduh saya sibuk nih, aduh nggak ada waktu nih. Seringkali mereka yang tidak mampu mengatur waktu dan prioritas mereka. Saya percaya ketika kita punya kapasitas yang besar, ada banyak beban-beban yang datang dalam hidup kita bisa handle. Sebaliknya, ketika kita punya kapasitas yang kecil, itu akan membuat kita melihat masalah begitu besar. Contoh, sebagian orang mungkin punya kapasitas keuangan yang mungkin cuma bisa bertahan 3 hari sampai seminggu. Dia akan bingung, dia akan pusing. Aduh, hari esok bagaimana? Begitu pula ada orang kapasitas rohaninya mungkin kecil. Sehingga ketika godaan datang, tantangan datang, mereka mudah ambruk. Apalagi dalam tahap atau mungkin saat-saat di mana banyak goncangan saat ini terjadi, saudara tahu, lewat pandemi ini, lewat krisis, baik secara kesehatan, secara keuangan, banyak orang di PHK, banyak bisnis yang tidak stabil, begitu pula juga banyak toko dagangan yang tidak selaris dulu. Disinilah kita perlu punya kapasitas yang besar. Jadikan krisis, jadikan tantangan sebagai sarana membentuk kita, memperbesar kapasitas kita untuk bisa kita lalui dan keluar sebagai pemenang. Nah, yang kedua adalah tadi saya berkata kapasitas yang besar membuat kita siap menanggung banyak beban dan menerima banyak berkat. Setelah kita siap menanggung beban, disinilah kita siap juga di depan atau ke depannya menerima lebih banyak berkat. Amin. Nah, saya mau bacakan satu ayat yang saudara tentu tidak asing lagi, ya, doa Yabes. Tapi kita lihat dan saya mau perjelas bagaimana cara dia berdoa. 1 Tawarik 4 ayat 10 berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Siapa yang mau kalau berdoa diberkati berlimpah-limpah? Yes, amin. Pasti saudara inginkan ini ya, doa yang dijawab. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Wow, tentu kita rindu, kita berharap doa kita dikabulkan Allah. Tapi lihat doa Yabes. Seringkali orang cuma bilang ini doa berkat. Tapi yang menarik adalah dia berkata bahwa perluas daerahku, perluas teritoriku, perluas kapasitasku. Artinya apa? Saya yakin Yabes tahu benar bahwa Tuhan terlalu sanggup memberkati saya dan saudara. Termasuk juga Yabes tahu sekali bahwa Tuhan sanggup memberkati dia. Tapi kalau teritori, areanya, kapasitasnya nggak siap, jadi percuma. Sebagai contoh begini, kalau zaman dulu kira-kira berkat itu atau mungkin berkat yang berlimpah-limpah itu bentuknya seperti apa? Misalnya, saya bukan ahli teologi ya, tapi kita tahu bahwa orang dulu itu diukur misalnya kekayaannya dari dombanya atau mungkin kambing ternaknya ya. Nah, bahkan kita pernah lihat kisah Abraham dan Lot bertengkar gembala-gembalanya karena apa? Masalah area yang gak cukup. Nah, jadi coba kebayang kalau Tuhan memberkati Yabes tapi areanya gak cukup, mau dikemanain semuanya berkat yang berlimpah-limpah itu. Begitu pula dalam hidup kita. Kita perlu tahu bahwa Tuhan masih punya banyak berkat yang siap dicurahkan bagi hidup saya dan saudara. Amin. Tapi problemnya seringkali wadahnya, kapasitas diri kita tidak siap menampungnya. Makanya kita perlu mengupgrade kapasitas diri kita.
Contoh, kalau seseorang punya kapasitas yang tidak siap, berkat datang tapi kapasitasnya tidak siap, maka berkat itu mungkin akan dialihkan kepada orang yang lebih siap. Contoh misalnya ada sebuah perusahaan ya yang berkata bahwa kami ingin mengutus orang-orang kami, karyawan kami untuk bisa buka cabang di luar negeri. Siapa yang mau? Wah, kebetulan ada satu karyawan yang sudah mendambakan punya gaji yang naik, punya penghasilan yang lebih baik, karir yang dipromosi, itu jadi doa dia selama ini. Nah, begitu dia dengar ini, kesempatan ini, dia berkata, wah ini jawaban doa dari Tuhan. Jadi perusahaan itu bilang, siap pokoknya kalau Anda siap diutus ke luar negeri untuk buka cabang dari perusahaan kita, maka gajinya akan naik 2 kali lipat. Ada uang tambahan, ya komisi tambahan. Ada karir yang meningkat. Kalau dulu di sini karyawan, di sana menjadi pimpinan cabang gitu ya. Tapi ada syaratnya, harus menguasai bahasa Mandarin. Ya, kalau yang diutus ke Shanghai, yang diutus ke London harus fasih bahasa Inggris. Itu syarat pertamanya. Yang kedua, harus bisa siap untuk memimpin 30 orang ya, staf yang asli atau lokal di sana. Wah, begitu dia dengar, dia bingung. Satu sisi pengen mendapatkan pencapaian atau promosi ini, tapi dia nggak siap. Bahasa Mandarin nggak kuasai, bahasa Inggris nggak bisa, cuma bisa bahasa Indonesia plus bahasa roh misalnya ya. Nah, terus dia nggak punya kemampuan leadership skill yang mendukung. Selama ini nggak biasa mimpin orang. Yang ada juga track recordnya nggak bagus, ribut sama ini, ribut sama itu. Artinya apa? Apakah nggak ada kesempatan? Ada. Kapasitasnya nggak siap, maka akhirnya teman kerjanya yang dapat kesempatan itu sudah siap secara skill, sudah siap secara kemampuan ya, artinya siap kapasitasnya, bahasa asing siap, leadership skill, oh udah biasa di sini aja mimpin beberapa puluh orang di organisasi yang menjadi pengalaman dia. Akhirnya dia yang mendapat berkat tersebut. Nah, jadi seringkali masalahnya bukan dari pemberi berkat, tapi penerima berkat tidak siap. Contoh, misalnya di tangan saya ada sebuah wadah, misalnya sebuah botol yang kapasitas 1 liter. Ya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan berkat-Mu 1 liter. Bisa nggak? Bisa, Tuhan sanggup. Ya, maka berkat 1 liter itu akan memenuhi wadah tersebut. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan kirim aku 1 galon air, maka akan sulit. Kenapa? Kalau berkatnya datang 1 galon, cuma isi 1 liter, yang lainnya mau dikemanain. Maka kita akan dapat kebanyakan sesuai dengan kapasitas kita 1 liter. Nah, jadi seringkali Tuhan mau memberkati hidup kita. Mau mengangkat, mau mempromosikan diri kita. Mau mengirimkan banyak hal-hal yang luar biasa mempercayakan. Tapi seringkali kapasitas saya dan Anda yang belum siap. Makanya berdoa, perbesar kapasitas diriku Tuhan. Saya percaya. Makanya banyak orang belum siap diberi kepercayaan jabatan yang lebih tinggi. Mungkin belum siap kapasitasnya untuk mendapatkan jodoh. Karena ngurus dirinya sendiri aja nggak becus. Ada banyak orang, wah hidupnya aja sendiri berantakan. Gimana kalau nanti dipercayakan jodoh dan anak orang gitu ya. Diri aja nggak bisa dinafkahi apalagi nanti anak orang gitu. Nah, jadi ada orang minta Tuhan kirim orderan. Nah, bukan Tuhan nggak bisa kirim orderan. Sistem kita udah siap belum? Kita bisa buat sistem yang lebih baik gak? Saya pernah mengalami seperti itu. Artinya gini, saya pergi ke sebuah restoran baru ya, direferensi oleh teman. Wah, saya lihat baru buka nih, enak kelihatannya, orang ngantri. Berarti ada berkat ya. Tapi begitu kita makan, wah saya lihat terjadi keributan ya. Wah, pemiliknya dikomplain, dimarahin ya. Stafnya karena salah bon, salah nota, salah antar. Kenapa? Kewalahan ya. Banyak pelanggan tapi kecewa karena tidak siap. Belum siap pengaturannya dan mungkin sistem pesanannya. Nah, ini contoh. Artinya apa? Saya percaya sesuatu yang tidak bisa kita kelola dengan baik. Mungkin uang, mungkin waktu, mungkin pelayanan, mungkin kepercayaan, bisnis. Kita bisa kehilangan hal tersebut. Saya mau ajak kita lihat beberapa ayat. Matius 25 ayat 15. Di situ dikatakan apa? Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Wow, menarik sekali firman Tuhan ya. Jadi jangan bilang Tuhan gak adil, kok dia punya karir lebih bagus, kok dia punya bisnis lebih berkembang, pelayanannya lebih maju. Lihat,
Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, jadi artinya apa? Sangat ditentukan kesanggupan kita mengelola. Ayat 28 dari Matius 25. Nah, ini tragis. Tapi jadi pembelajaran buat kita. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi yang dapat 1 talenta dia nggak bisa kelola, nggak bisa urus, itu diambil malah dikasih yang sudah 10 talenta. Kenapa? Terpercaya bisa kembangkan. Sama dalam hidup. Misalnya, kalau kita punya staff, dikasih 1 tanggung jawab, udah bingung, udah ngoceh, udah marah, ya, atau dalam pelayanan seringkali ya, saya dalam pelayanan ada tim, kita kasih 1 tanggung jawab kecil. Tanggung jawab kecil aja udah ngeluh, ya, udah ngeyel, udah bingung dia nggak tahu mau ngapain. Ya sudah, saya pikir dalam pelayanan ya sudah, saya nggak marah, tapi ya sudah, kepercayaan itu saya akan kasih sama orang yang jalanin tanggung jawab pelayanan itu dengan sukacita, ya, yang sudah punya kemampuan melayani yang lain, dikasih tambahan lagi, dikasih tanggung jawab lagi, dia bisa lakukan dengan sangat baik. Itu prinsip dalam kehidupan. Begitu pula Tuhan, apapun yang dipercayakan dalam hidup kita harus bisa kelola, kita harus bisa kembangkan, kita bisa terus menjadi orang yang diandalkan. Maka Anda lihat, lebih banyak lagi kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi, sama dengan contoh talenta tadi, ya, yang tidak bisa kelola, maka itu diambil daripadanya, diberikan pada orang yang punya kapasitas kelola lebih besar. Kapasitas kita yang besar akan menarik hal-hal yang besar. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengembangkan kapasitas kita? Nah, di bagian terakhir ini saya akan bagikan dengan cepat. Bagaimana upgrade kapasitas kita? Kita lihat ayat Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi kita bisa memperbesar kapasitas kita dengan cara apa? Terus mengembangkan diri kita dengan belajar dan berlatih. Ya, doa penting, puasa penting, pujian penyembahan penting. Tapi jangan sampai kita tidak belajar lagi, tidak berlatih lagi untuk mengembangkan bidang yang kita ingin menjadikan sesuatu fokus untuk bisa maju. Contoh, ya, apapun yang kita pelajari itu akan mengembangkan kapasitas kita. Kita banyak belajar perkara-perkara rohani, kita belajar doa, kita belajar pujian penyembahan, maka kapasitas kita di area tersebut akan meningkat. Ada orang belajar masak, maka kapasitas dia di bidang masak akan meningkat. Ya, kalau Anda di bidang desain atau Anda bidang mungkin teknik industri, Anda banyak belajar area tersebut, maka kapasitas Anda di bidang tersebut akan berkembang. Nah, dengan terus belajar, kita memperluas dan memperbesar kapasitas hidup kita. Sehingga dunia kita makin luas. Tetapi selain belajar, kita harus berlatih. Ya, apapun yang kita latih akan berkembang. Kita latih angkat beban, maka otot kita akan berkembang. Kita sering latihan musik, ya, maka kemampuan musik kita akan meningkat. Ya, kita sering latih diri kita untuk peperangan rohani misalnya. Kita latih diri kita untuk puasa, maka kapasitas rohani kita akan meningkat. Ya, makanya kita perlu selalu belajar hal-hal baru, hal-hal yang kita fokuskan, yang kita mau kembangkan. Kita belajar tentang pernikahan, kita berlatih komunikasi yang baik sama pasangan kita, maka kita akan lihat kapasitas dalam pernikahan kita akan berkembang. Kita terus belajar banyak firman Tuhan, maka kapasitas firman dalam kehidupanmu, kita latih diri kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar handal, skillful. Jadi pesan saya terakhir bahwa hidup ini perlu punya kapasitas yang besar. Dan ketika Anda punya kapasitas yang besar, Anda akan sanggup menanggung banyak beban, tantangan, krisis, masalah, dan Anda bisa hadapi dengan tenang, dengan baik, dan kita bisa siap menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Dan saya percaya jemaat yang mendengarkan, para penonton dari ibadah online ini, doa saya terus belajar, terus berlatih, baik hal-hal spiritual atau hal-hal rohani dari firman, berdoa, dan juga bukan cuma dari hal-hal rohani, terus belajar dan berlatih, keahlian baru, skill, pengetahuan diperluas, kemampuan kita,
sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang skillful. Karena di Alkitab, orang-orang yang terlatihlah yang memenangkan jarahan, yang memenangkan pertempuran, yang siap merebut apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Doa saya, perbesar kapasitas Anda, perbesar kapasitas kita semua termasuk saya untuk siap perkara-perkara yang besar Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Selamat untuk bisa kita mengikuti ibadah-ibadah online berikutnya, dan saya percaya melalui ibadah online ini semoga saudara terinspirasi, dikuatkan, dihibur, dan juga diperlengkapi. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur waktu yang singkat ini kami belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Doa kami, perbesar kapasitas kami, perluas teritori kami, biar kami siap menanggung lebih banyak beban, tantangan, masalah dalam hidup ini, dan kami tetap kuat. Dan kami juga siap menerima lebih banyak berkat, promosi, kepercayaan, kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memperbesar kapasitas katakan amin. Saya percaya semua kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Pastor Haryanto Kandani. Saya berdoa lewat pelayanan, kepemimpinan, juga di kehidupan rumah tangga, kita sama-sama mendoakan Pastor Haryanto Kandani dipakai Tuhan semakin luar biasa, dan pertobatan-pertobatan baru terus terjadi. Dan buat semua keluarga FLC, jangan hanya menjadi pendengar, mulai lakukan, coba aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Apa yang tadi telah kita belajar, bagaimana hidup bisa berbuah. Terhubung dengan teman-teman di Komsel, di Small Group Passion, cari tahu, gali lagi, pahami lagi kehidupan seorang akan yang lain, dan sama-sama saling memperhatikan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita sebagai gereja lokal, kita benar-benar tertanam, berakar kuat, bertumbuh bersama-sama, dan berbuah. Saya bersyukur kita boleh sama-sama ada di online Sunday Service hari ini. Terus bagikan, kasih tahu kepada keluarga teman-teman untuk bisa tetap terhubung di dalam hadirat Tuhan bersama Forward Living Church. Dan saat ini saya juga mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman FLC Worship, di mana minggu ini kita launching pujian Mazmur 91. Saya mendorong juga semua keluarga FLC dimanapun Anda berada, bagikan, sampaikan, sebarluaskan lewat setiap aplikasi yang ada, supaya pujian Mazmur 91 bisa sampai di setiap kehidupan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang putus asa punya kepercayaan, ada harapan lagi, dan kita semua yakin bersama Yesus kita keluar lebih daripada pemenang. Di kesempatan ini tidak bosan saya menyampaikan dengan penuh kerendahan hati rasa terima kasih untuk setiap support, bantuan, kerelaan untuk menabur, untuk memberi lewat setiap aplikasi keuangan yang Anda miliki. Dan kita percaya gereja FLC bisa terus berjalan minggu lepas minggu. Semua karena kita mau bekerja sama, kita mau kompak, tetap bersatu. Karena kita yakin apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Toh kehidupan ini juga milik Tuhan. Semuanya hanya titipan Tuhan. Saya berdoa tidak ada jemaat FLC yang kekurangan hikmat, kekurangan pengertian untuk bisa tahu tentang bagaimana mengelola titipan kepercayaan Tuhan yang terbaik. Jadi saya percaya kehidupan kita akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan terima kasih buat semua yang sudah melayani, yang telah bekerja di balik layar, kompak, saling mensupport sehingga semua produksi kehidupan pelayanan gereja bisa terlaksana. Dan doa saya dimanapun Anda berada, please tetap terhubung karena Forward Living Church adalah tentang kita. Kita adalah keluarga. Dan sebelum mengakhiri ibadah hari ini, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami menyadari hari-hari musim kehidupan yang tidak mudah, tapi satu hal kami percaya dan belajar, tangan-Mu tidak kurang panjang,
telingamu tidak kurang tajam. Dan ini doa kami, biarlah kami melalui ini semua hanya bersama dengan Engkau. Doa kami Bapa, pakai hidup kami, biarlah lewat hari-hari kami, bahkan di perjalanan kehidupan iman kami di bulan November ini, kami terus berbuah. Kami tidak lupa, kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Haryanto Kandani. Terima kasih Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat buat kami. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu saja. Bapak, kami juga menyerahkan semua keluarga kami, bahkan semua volunteers Forward Living Church yang di balik layar telah bekerja terus secara kompak membantu segala sesuatu, sehingga kami tetap terhubung Tuhan, bahkan lewat online Sunday service ini. Bahkan lewat setiap pelayanan tengah minggu, bahkan lewat Komsel, small groups patient. Semua yang telah terlibat, Tuhan memberkati. Kami memberkati kota kami memberkati bangsa kami. Biarlah lewat kehidupan gereja-Mu Tuhan, pertobatan-pertobatan terus terjadi. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami serahkan sisa kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tangan-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, bahkan sukacita Tuhan melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari detik saat ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap selalu menjadi berkat. Sama-sama yuk kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap waspada, semangat dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati.